Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, perkenankan channel kami yaitu channel Takwil menjelaskan tentang adanya genetika di dalam Al-Quran, yaitu yang dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan sperma dan sel telur, ya. Yang sperma dan sel telur itu terdiri dari, diciptakan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Kemudian dari wamin anfusihim, dari kamu diri sendiri, ya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang kamu tidak akan mengerti, ya. Walaupun diterangkan kamu tidak akan mengerti. Wa min anfusihim ini bahan penciptaan azwaja, penciptaan sperma dan sel telur, yaitu wa min anfusihim. Inilah yang artinya tentang genetika, yaitu wamin anfusihim, dari kamu sendiri, ini merupakan keturunan. Jadi inilah yang dimaknai dengan genetika, ya. Kami menerjemahkan azwaja ini dengan sel telur atau sperma. Ini dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 11, yaitu wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja. Jadi Allah menciptakan kamu sekalian itu dari turab. Min turabin ini sebetulnya makna yang lebih tepat adalah melalui melalui proses penciptaan tanah. Kemudian min nutfatin, melalui proses penciptaan nutfah. Nutfah ini adalah nantinya akan dijelaskan di dalam surat Yasin ayat 77 sampai 80. Nutfah ini artinya adalah cairan-cairan atau zat-zat yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Tsumma ja'alakum azwaja, ya. Kemudian, ya, menciptakan dari kamu itu, ya, setelah menciptakan nutfah ini dijadikan azwaja. Ini karena apa? Berbeda antara nutfah dan azwaja. Nutfah ini kalau di dalam surat Yasin ayat 36 tadi, dari mimma tumbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, yaitu yang tumbuh di bumi yaitu turab, maksudnya tanah, ya. Bumi ini tanah, yang diterjemahkan dalam surat Fatir ayat 11 merupakan turab, ya. Jadi turab itu adalah tanah yang sudah bisa ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan ini. Kemudian, ya, ja'ala, ya, ini beda antara khalaqa dan ja'ala. Kalau ja'ala itu makna di dalam Al-Quran itu menjadikan, bersifat menyempurnakan. Dari nutfah itu disempurnakan menjadi azwaja. Jadi dari nutfah yang nantinya ini adalah bahan penciptaan fisik manusia, ya, badan manusia, kemudian oleh Allah ditambahi dengan dua, yaitu min anfusihim, ya. Azwaja tadi bahannya ada 3, dari
mimma tubitul ardu, jadi dari nutfah kemudian disempurnakan dengan azwaja, yaitu ditambah bahannya dua macam, yaitu min anfusihim dan wa mimma la ya'lamun. Yang dari wa min anfusihim inilah yang eh, berarti ini adalah merupakan genetika atau yang dikenal dengan DNA ini ya. Kemudian nutfah ya, nutfah ini yang secara umum sudah diartikan mani atau sel telur atau sperma, tetapi sebetulnya ya di dalam surat Yasin ayat 77 sampai 80 ini sudah menjelaskan apa ya makna nutfah itu ya. Jadi nanti supaya jelas ya. Jadi bedanya antara azwaja dan nutfah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini Allah menyatakan ya, sebetulnya kamu itu mengetahui ya, sebetulnya Allah menciptakan nutfah, menciptakan manusia itu berawal dari nutfah ya. Salah satu bahan ya penciptaan manusia ini adalah dari nutfah, tetapi kemudian orang-orang kafir itu menolak keterangan dari Allah ya. Wa daraba lana mathala wa nasya khalqah qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Orang-orang kafir itu membuat suatu contoh ya. Jadi ini kalau penelitian ini adalah sampel ya, yaitu dengan apakah ini dengan tulang belulang ya, tulang belulang yang sudah hancur lebur. Dia mengatakan siapa ya yang bisa menghidupkan lagi ya dengan tulang belulang yang hancur itu ya. Allah kemudian menjawabnya, kul yuhyihal ladzi anshaha wala marrah. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, yang bisa menghidupkan itu adalah Allah, sebagaimana menghidupkan kepada awal penciptaan. Jadi awal penciptaan itu adalah manusia itu diproses di sini adalah dari nutfah gitu ya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Sebetulnya Allah itu dalam menciptakan segala sesuatu itu dengan ilmu. Ini sudah ditata dengan ilmunya. Jadi ada ilmunya ya. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari narang fa idza antum minhu tuqidun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kamu itu dari minas syajaril akhdari narang, dari tumbuh-tumbuhan yang hijau yang kena sinar matahari. Ini adalah namanya proses fotosintesis. Jadi ini yang dimaksud adalah daun, yaitu daun itu adalah untuk masak bahan ya, bahan untuk membuat tumbuh-tumbuhan itu dulu ya, kemudian ini adalah diproses diambil dari tanah ya, dari min turab, kemudian dijadikan nutfah. Jadi proses untuk menjadikan nutfah ini adalah dari minas sajaril akhdari narong. Jadi dari tumbuh-tumbuhan yang hijau ini. Ini adalah daun ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau juga batangnya, ini juga bisa memproses masakan ya, yang kena sinar matahari ini dimasak,
Faidza antum minhu tuqitun, maka dengan suatu proses semacam itulah kemudian kamu akan jadi. Ini berarti ya perumpamaan ya. Jadi perumpamaan bahwa tulang belulang yang dihancurkan itu dimasak ya oleh Allah, dimasak, diambil sari-sarinya, yaitu diambil amal-amalnya, sebagaimana memproses pengambilan dari tanah menjadi nutfah melalui tumbuh-tumbuhan yang hijau yang kena sinar matahari. Ini adalah perumpamaan. Inilah salah satu cara menerjemahkan Al-Quran, ayat menerangkan ayat. Ini insya Allah sangat jelas ya maknanya, bahwa ya azwaja dan nutfah itu berbeda, yaitu kalau azwaja ini adalah sperma atau sel telur. Kalau nutfah ini bagian daripada bahan sperma dan sel telur yang dibuat oleh Allah dari tanah. Inilah maksudnya penciptaan manusia dari tanah, yaitu diambil melalui pohon yang disebut dengan proses fotosintesis. Kemudian setelah jadi cairan, ini oleh Allah disempurnakan menjadi azwaja. Sedangkan di dalam surat Yasin ayat 77 sampai 80 ini jelas menerangkan bahwa nutfah itu adalah diumpamakan di situ penciptaan badan ya, bahan penciptaan badan manusia yang diproses dari tumbuh-tumbuhan, merupakan perumpamaan memproses ya, menghidupkan lagi orang yang mati, yang dihancurkan dulu tulang belulangnya ini. Jadi penghancuran tulang belulang ini diproses untuk menghidupkan lagi, karena ya menghidupkan manusia lagi itu bahan penciptaannya dari amalnya. Jadi dihancurkan tulang belulang itu diambil amalnya, yang diteraskan juga di dalam surat Yasin, yaitu bahwa ya yang di dalam surat Yasin nanti wal yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari nanti ya. Jadi ini hari ketika dihancurkan tulang belulang nanti ya. Ini mulutnya dibungkam, kemudian yang bicara adalah tangannya, karena yang ditanya adalah tangannya. Kemudian kakinya menjadi saksi ya. Ini adalah salah satu contoh. Kalau yang ditanya matanya ya bisa jadi kupingnya menjadi saksi. Ini kesemuanya nanti akan ditanya ya, bagian-bagian tubuh dari tubuh manusia ini untuk diambil amalnya, karena bima kanu yaksibun ya, karena untuk menghidupkan lagi dari apa-apa yang telah dikerjakan. Jadi al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini adalah proses pengambilan amal-amal dari mayit ya, untuk menghidupkan lagi, karena dengan jelas bahwa bahan penghidupan manusia itu adalah bahan menghidupkan manusia lagi itu adalah dengan amalnya. Maka
oleh Allah dijelaskan supaya kita beramal yang sesuai dengan perintah Allah. Inilah yang nantinya jurusan ke surga. Ini sudah jelas insya Allah. Sehingga di sini ya kami simpulkan bahwa ya genetika di dalam surat Yasin ayat 36 ini jelas ya, jelas ada dan jelas diterangkan dan yang kita kenal dengan sebagaimana kalau kita lihat adalah kita buktikan. Jadi ini memang terbukti ada ya mani atau sel telur atau apa itu namanya sperma. Jadi kalau laki-laki itu sperma, kalau sel telur itu perempuan, kalau di dalam istilah umum yaitu mani. Jadi ini sudah merupakan istilah-istilah yang umum. Maka dari itu kalau kita mau menjelaskan ya atau memahami tentang adanya genetika ya, maka kita harus juga bisa memahami tentang azwaja ya. Jadi makna bedanya azwaja dan nutfah. Oleh sebab itu kami simpulkan bahwa azwaja itu artinya adalah sperma dan sel telur. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah bisa dijodohkan, maksudnya kan gitu ya. Kemudian nutfah ini adalah cairan-cairan dari yang diambil dari tumbuh-tumbuhan ya, dari tanah melalui tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, maka ini diambil sari-sarinya, diproses dalam pencernaan. Ini adalah nutfah sebagai bahan penciptaan fisik manusia. Sehingga kalau azwaja itu untuk menciptakan azwaja itu ada 3 bahan, yang salah satunya adalah min anfusihim, yaitu merupakan dari kamu sendiri. Ini adalah merupakan genetika atau keturunan ya. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu ya. Kalau genetika atau DNA itu sudah ditemukan oleh para ahli, namun di dalam dasar dari Al-Quran nampaknya itu belum begitu jelas ada atau tidaknya, maka ada yang mengharamkan tes DNA. Ini artinya tidak memahami bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Tetapi kalau sudah dijelaskan tetap mengharamkan, berarti ini adalah menolak ayat-ayat dari Allah, sekalipun ini bersifat sains dan teknologi. Maka untuk keturunan ya, untuk menelisih keturunan, mencari keturunan dengan tes DNA, ini adalah merupakan senjata pamungkas ya, yang harus dilaksanakan, karena sains dan teknologi itu sebetulnya justru kebenarannya itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau sudah ditemukan masalah DNA, maka ini merupakan senjata pamungkas, harus dilaksanakan supaya tahu keturunannya, yaitu tahu dari mana nasabnya. Sekian dulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.